membingkai pelayanan kesehatan yang kita berikan, sehingga seperti saya katakan tadi, tujuan pelayanan kesehatan yang nyaman, yang aman dan lancar akan bisa kita dapatkan. Outline kita pada siang hari ini yaitu pendahuluan, kemudian prinsip etika kedokteran, dan kita akan melihat kasus yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan endokrin. Kita tahu bahwa seorang dokter itu adalah seorang profesionalis. Oleh karena itu, profesionalismenya itu berkaitan dengan masalah-masalah etik, karena seorang profesional pasti akan mengadakan interaksi dalam hal ini memberikan pelayanan kepada pasiennya, ya. Sebaliknya juga pasien memberikan informasi dan mengharapkan pelayanan dari petugas kesehatan, dalam hal ini ahli endokrinnya, juga akan terbentur dan berhadapan dengan masalah-masalah etik dalam berinteraksi itu. Seorang profesional mempunyai integritas yang wajib seorang profesional mesti mempunyai integritas profesional yang mewajibkan setiap praktisi Setiap profesional mempunyai integritas profesional yang mewajibkan praktisi medis untuk melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar etik dan medis yang terbaik di berbagai bidang perawatan medis. Jadi, selain kita memberikan pelayanan terbaik untuk teknis medisnya, misalnya kita bisa menegakkan diagnosis, setelah kita mengambil anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, maka kita bisa menegakkan diagnosis dari kelainan, dalam hal ini endokrin, kelainan endokrin pada pasien kita, maka tentu kita akan melakukan juga penanganan baik bersifat medisinalis maupun tindakan-tindakan operatif bedah terhadap pasien. Nah, mulai dari kita membuka front untuk mengadakan anamnestik, pertanyaan identitas, kemudian menanyakan keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, kemudian melakukan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang, sampai kita mendapatkan diagnosis. Itu banyak sekali interaksi yang kita lakukan, baik secara verbal maupun dengan melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, yang benar-benar kita menjadi bagian yang utuh dari seorang dokter untuk mendapatkan bermacam data. Dalam hal ini ada data subjektif dan data objektif. Kemudian, setelah kita tegakkan diagnosis itu, maka kita akan melakukan tindakan kadang-kadang bersifat invasif, bersifat operatif, maupun medisinalis. Nah, semua ini perlu dilakukan pembingkaian supaya kita benar-benar melakukan standar yang terbaik dalam segi teknis medisnya, dan tidak boleh dilupakan karena interaksi ini bersifat manusiawi, maka juga harus dibingkai dengan etika. Jadi, seorang praktisi medis wajib menerapkan prinsip etik dalam praktik medis yang dilakukannya. Karena dengan demikian, pasiennya akan terlindungi dari penyalahgunaan kewenangan seorang petugas kesehatan terhadap dirinya. Di sisi lain, juga seorang petugas kesehatan sendiri, dalam hal ini profesionalis, juga akan terlindungi dari kemungkinan terjadinya bermacam
keadaan yang menyulitkan bagi dirinya sebagai seorang profesionalis. Nah, kode etik di setiap bidang perawatan medis ini akan melindungi integritas profesional dengan memberikan panduan aturan yang harus ditaati. Sebagai suatu society, maka Endocrine Society sebagai salah satu bidang spesialisasi juga menyediakan kode etik untuk dipraktikkan dalam perilaku medis. Semua membernya, semua anggotanya, seperti tujuan utama dari pelajaran etik itu adalah untuk membingkai mereka dalam proses berinteraksi dengan pasien, sehingga hubungan antara dokter dan pasien, baik sebagai pemberi pelayanan maupun yang menerima pelayanan, akan berlangsung dalam keadaan yang nyaman, aman, dan lancar. Kode etik ini menentukan nilai, norma, dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar pendekatan ilmiah ataupun teknik. Pendekatan ilmiah ataupun teknik sebagai substansi dari suatu pelayanan kesehatan tentu menyangkut dalam interaksinya nilai yang dipegang oleh petugas kesehatan, norma yang berlaku dalam masyarakat, dan tanggung jawab moral seorang pelayan kesehatan untuk memberikan yang terbaik kepada penerima pelayanan dalam hal ini pasien. Nah, ini semua diatur dalam satu kode etik. Terdapat perbedaan besar di antara profesionalisme di bidang medis dengan profesi lainnya. Jadi, profesi di dalam kehidupan ini banyak sekali. Kita adalah orang-orang yang bergerak di bidang profesi kedokteran, profesi penyembuhan dari apa yang dihadapi oleh seorang pasien dalam kehidupannya sehari. Tetapi juga teman-teman kita di bidang lain, apakah dia seorang insinyur, apakah dia seorang ahli mekanik, dan sebagainya, guru, dan sebagainya, itu mempunyai juga aturan-aturan profesionalis sebagai profesi yang mereka jalankan. Perbedaan yang besar di dalam profesionalisme kita dengan bidang lain adalah karena subjek dari profesi medis ini adalah kesehatan jiwa dan fisik manusia. Jadi menyangkut sesuatu yang sangat asasi sekali dari seorang manusia adalah kesehatan jiwa dan kesehatan fisiknya. Sehingga profesi medis mewajibkan praktisi untuk memberikan usaha yang terbaik dalam menjamin kesejahteraan kesehatan masyarakat. Demikian, semua upaya yang kita lakukan akan ditujukan untuk memberikan, untuk menjamin kesejahteraan bagi baik dia sebagai manusia perorangan maupun dalam lingkungan yang lebih besar, kesejahteraan kesehatan dalam populasi masyarakat. Semua komunitas medis di negara manapun diekspektasikan untuk tidak bersikap self-centered serta memberikan usaha terbaik dalam memenuhi kebutuhan pasien. Jadi, upaya yang kita lakukan itu bukan untuk memberikan kepuasan kepada petugas kesehatannya sebagai orang profesional yang bisa melihat bagaimana berhasilnya suatu pengobatan, berhasilnya menegakkan diagnostik, berhasil menggunakan alat-alat canggih, tetapi lebih daripada itu, komunitas medis diharapkan juga memberikan center atau kepuasan kepada penerima pelayanan. Jadi, kita mengalihkan dari self-center petugas kesehatan kepada pasien center. Jadi, kepentingan pasien kita nomor satukan dalam rangka kita memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di mana kita berada. Beberapa masalah di bidang endokrinologi, baik masalah etika umum ataupun spesifik, dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh endokrinologis. Masalah yang dapat dihadapi itu kita bisa melihat dalam rangkaian, tadi saya sudah sebutkan bahwa mulai dari bagaimana kita melakukan interaksi, melakukan anamnestik, ya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, melakukan
pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, pemeriksaan-pemeriksaan anjuran, kemudian kita tegakkan diagnostik, sampai kita mengambil kesimpulan untuk melakukan penata-laksanaan, baik yang bersifat medisinalis atau medikamentosa, maupun tindakan-tindakan yang invasif, operatif kepada pasien, itu pasti memerlukan etika umum ataupun spesifik. Kita lihat bagaimana komunikasi dokter dan pasien. Akan menimbulkan masalah apabila tidak dibingkai dengan masalah etik. Karena dalam komunikasi dokter pasien itu, kita membongkar sebanyak-banyaknya, terutama tentang masalah penyakit yang diderita oleh pasien itu. Tetapi kan tidak jarang kita juga harus membongkar bagaimana kebiasaan hidupnya, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, bagaimana hubungannya dengan lingkungannya. Sehingga itu kadang-kadang banyak yang hal-hal yang bersifat sangat sensitif untuk dikeluarkan pada keadaan-keadaan biasa. Sehingga komunikasi dokter pasien ini kalau tidak didasarkan atas etika, maka bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bukan saja merugikan terutama kepada pasien, tetapi juga merugikan kepada petugas kesehatan karena dianggap sebagai seseorang yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi bahkan yang bersifat individual atau privasi seorang pasien. Kemudian masalah yang juga perlu menjadi perhatian adalah kita harus memberitahukan kebenaran. Jadi sudah tidak masanya lagi kita menutup-nutupi suatu keadaan seorang pasien dari pengetahuannya. Bahkan pasien mempunyai hak untuk mengetahui sedetail-detailnya tentang diri pribadinya, terutama yang menyangkut dengan persoalan yang sedang dia hadapi atau penyakit yang sedang dia derita. Nah, untuk memberitahukan kebenaran inilah, maka kita harus mempunyai cara dan membingkai apa yang kita sampaikan itu dengan etika, sehingga kita tidak memberikan kesan menakut-nakuti atau memberi kesan semau kita memberikan informasi ini, dengan tetap kita memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang pasien dalam saat dia menderita suatu penyakit. Kemudian informed consent, semua yang kita lakukan, apakah itu anamnestik, pemeriksaan, apalagi suatu tindakan, terlebih lagi kalau tindakan itu sangat invasif atau mempunyai risiko, maka kita memerlukan informed consent, memerlukan persetujuan medis, memerlukan pengetahuan pasien, bahkan tidak jarang juga kita mengajak keluarganya untuk ikut memberikan persetujuan dalam setiap apa yang kita lakukan. Kemudian privasi dan kerahasiaan pasien. Ini yang membedakan kita dengan profesi yang lain. Karena profesi kita bisa lebih dalam dari sekedar interaksi verbal. Tadi kita sudah katakan, bahkan dalam pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan inspeksi, kita melakukan pemeriksaan palpasi, kita melakukan pemeriksaan perkusi, dan melakukan pemeriksaan auskultasi. Yang secara langsung kita melakukan kontak, baik kontak verbal pada saat kita melakukan anamnestik, maupun kontak fisik pada saat kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan fisik. Dan hal ini memang betul-betul memerlukan suatu etika umum ataupun etika spesifik yang berlaku bagi setiap profesi. Dalam hal ini kita batasi pembicaraan kita pada profesi endokrin. Dalam perjalanan seorang pasien dari penyakit yang dia derita, ataupun setelah dia mendapatkan pelayanan penanganan kasus-kasusnya, kita tidak mendapatkan 100% semua itu berhasil dengan sempurna. Tidak jarang, bahkan kasus-kasus, terutama pada kasus-kasus yang sudah terlambat, maka
bukan dikatakan gagal, tetapi ketidakberhasilan penanganan itu disebabkan memang sesudah keadaan itu pada keadaan yang di luar kemauan dan kemampuan petugas kesehatannya sendiri. Nah, pada hal-hal tersebut di mana kemungkinan besar pasien itu akan mengakhiri kehidupannya, maka untuk hal-hal tersebut diperlukan keputusan kepada pasien maupun keluarganya untuk menentukan apa yang ia inginkan dengan kehidupannya itu. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada pasiennya, apakah dia ingin beristirahat langsung ataukah dia ingin terus dilakukan pertolongan pelayanan kesehatan sampai akhir dari kehidupannya. Keputusan ini diperlukan bukan saja terhadap pasien, tetapi juga melibatkan keluarga pasien. Kemudian konflik of interest. Di zaman yang makin maju ini, baik maju secara teknologi maupun maju secara perkembangan hubungan antar manusia, maka banyak sekali pertentangan kepentingan, mulai dari yang bersifat pribadi sampai ke masalah-masalah yang bersifat ekonomis. Sehingga kalau tidak dilingkai dengan etik, maka konflik of interest ini akan berdampak merugikan bukan saja kepada petugas kesehatan, lebih-lebih kepada pasiennya. Nah, khusus endokrin itu adalah bidang yang banyak sekali menyangkut masalah-masalah reproduksi. Maka etika reproduksi ini juga mesti ada. Kenapa? Karena bagaimana seorang bisa menghasilkan keturunan, bagaimana cara mendapatkan keturunan, ya, teknik mendapatkannya, ya, itu semua harus dibingkai dengan etik karena menyangkut hal-hal yang sangat sensitif. Bisa dibayangkan bagaimana inseminasi misalnya, ya, itu akan dilakukan penyuntikan sel gamet laki-laki ke dalam alat genitalia seorang perempuan, atau sebaliknya melakukan pengambilan gamet pada alat genitalia seorang laki-laki, kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam keadaan yang benar-benar sangat sensitif dan sangat privasinya. Oleh karena itu perlu juga dilakukan bingkai etik. Belum lagi pada masalah-masalah reproduksi ini menyangkut jenis kelamin dan sebagainya. Berikutnya adalah transplantasi. Transplantasi karena menyangkut juga pihak ketiga, misalnya dari donornya, maka harus diatur etika bagaimana seorang donor akan memberikan sesuatu kepada calon penerimanya, atau sebaliknya bagaimana seorang penerima itu berinteraksi dengan pendonornya. Sehingga tidak ada kesan semacam transaksi yang menyangkut hal-hal yang kalau kita katakan sangat vulgar adalah masalah-masalah yang bersifat finansial. Kemudian terapi sel punca yang menyangkut bagaimana masalah genetika dilakukan semacam perubahan-perubahan, rekayasa-rekayasa, maka tentu saja juga mesti dibingkai dengan masalah etik. Kalau tidak, maka dia akan menjadi bola liar yang akan berlanjut kemana-mana, sehingga tidak tertentu kemungkinan akan terjadi hal-hal yang melanggar etika kehidupan. Dalam kehidupan yang modern ini, di mana semuanya berbasis dengan pembuktian, maka semua itu mesti dilakukan dalam suatu research atau penelitian yang dalam riset ini diharapkan akan didapatkan inovasi atau hal-hal baru atau hal-hal yang lebih baik dari masa lalu terhadap semua kegiatan pelayanan kesehatan, mulai dari penegakan diagnostik, penggunaan sarana-sarana, sampai ke alat-alat dan obat-obatan yang memberikan kemajuan di bidang medikamentosa dan
invasiatif. Nah, dalam penelitian-penelitian ini diperlukan adanya kaidah-kaidah untuk mencegah supaya jangan sampai penggunaan riset untuk kepentingan-kepentingan bersifat materialistik sehingga akan memberikan dampak bagi pelayanan kesehatan terutama terhadap pasiennya. Prinsip-prinsip etika kedokteran. Kita mengenal beberapa prinsip etika kedokteran. Jadi prinsip ini adalah sesuatu yang harus dipegang, harus dimiliki, atau harus dihindari oleh seorang petugas kesehatan dalam dia melakukan pelayanan kesehatan kepada pasiennya, dalam hal dia berinteraksi, dalam hal dia memikirkan, dalam hal dia mengambil keputusan, bahkan sampai pada saat dia melakukan tindakan-tindakan pengobatan yang bersifat medikamentosa, bahkan bersifat invasif operatif sekalipun. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi itu adalah kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri. Di seorang petugas kesehatan, apakah dia dokter, apakah dia seorang apakah dia seorang terapis, itu mempunyai otonomi sesuai dengan keilmuan yang dia miliki untuk melakukan sesuatu kepada pasien. Dan ini diakui sebagai suatu hak dari seorang petugas kesehatan, sehingga dengan kebebasan dia menentukan apa yang dia inginkan sesuai dengan kemampuannya, akan terlepaslah dia dari pemikiran-pemikiran yang melupakan kepentingan pasien dalam persoalan penegakan diagnosis dan bahkan ke masalah-masalah penyembuhan. Prinsip berikutnya adalah beneficence, yaitu prinsip untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang petugas kesehatan, dalam hal ini dokter. Karena dia harus selalu melakukan sesuatunya itu untuk kebaikan dari pasiennya dan mencegah atau mengurangi, bahkan menghindari hal-hal yang merugikan bagi pasiennya. Nah, beneficence ini harus merupakan jati diri dari seorang petugas kesehatan yang merupakan bagian dari etika seorang petugas kesehatan dalam berinteraksi dengan pasiennya. Yang ketiga adalah justice. Justice artinya dia berlaku adil terhadap semua individu. Individu dalam hal ini adalah pasien atau orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan dari profesinya. Jadi tanpa dia memandang apakah jenis kelamin, tanpa memandang tingkat kehidupannya, strata sosial, pendidikan, agama, dan sebagainya, maka semua kasus itu dia perlakukan seperti kemampuan teknis yang ia miliki, kemampuan praktis profesionalis yang dia punyai, terhadap yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari dirinya. Yang keempat adalah non-maleficence, yaitu tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya, cedera bagi orang lain, baik secara psikis maupun psikologis. Tujuan utama dari seorang pasien datang ingin mendapatkan pelayanan dari seorang petugas kesehatan, dalam hal ini dokter, tentu dia ingin mendapatkan kesehatan atau meningkatkan kesehatannya atau kenyamanannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, seorang petugas kesehatan, dalam hal ini dokter, harus berupaya mendapatkan, mengusahakan supaya tujuan yang diharapkan oleh pasien itu akan tercapai. Dan bahkan melakukan sesuatu itu dengan tidak melukai atau justru menimbulkan bahaya atau cedera bagi orang lain. Ya, jadi kita tujuan utamanya adalah untuk
yang bersifat positif dan bukan untuk bersifat negatif. Untuk menyembuhkan, bukan untuk menimbulkan bahaya, cedera, atau kecacatan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Secara umum, ini harus dimiliki oleh seorang petugas kesehatan, sehingga akan bersama-sama dengan prinsip beneficence tadi, maka non-maleficence ini akan benar-benar membuat seorang petugas kesehatan itu menjadi orang-orang yang diharapkan benar oleh pasien untuk memberikan penyembuhan, memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan kesehatan yang mereka hadapi. Yang kelima adalah veracity. Veracity adalah semua tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan itu, mulai dari bagaimana dia melakukan anamnestik, mengambil data-data untuk penegakan diagnosis, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, sampai ditegakkannya diagnosis, lalu memilih tindakan yang diperlukan oleh pasien itu untuk mendapatkan penyembuhan, baik yang bersifat pengobatan melalui pengobatan medikamentosa maupun pengobatan invasif operatif, itu penuh dengan kebenaran. Semuanya berbasis kepada bukti. Evidence base-nya mesti jelas, sehingga pasien-pasien akan terlindungi dari hal-hal yang merugikan diri pasien tersebut dan keluarganya. Kemudian yang keenam adalah accountability. Akuntabilitas ini, maka seorang profesional harus melakukan semua tindakannya, mulai dari melakukan anamnestik, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, sampai melakukan tindakan-tindakan pengobatan, merupakan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kondisi apapun tanpa terkecuali. Sehingga semua tindakan, semua apa yang dilakukan itu bisa terukur, sehingga bisa diulangi, bisa dibuktikan, dan bisa dipertanggungjawabkan pada media-media yang diperlukan. Jadi akuntabilitas ini itu diasah oleh seorang profesional mulai dari dunia pendidikan sampai dia keluar dan mengabdikan dirinya pada masalah-masalah pelayanan kesehatan. Akuntabilitas ini harus diasah terus sehingga seorang dokter terkenal dengan pengertian long life study. Tidak boleh dia berhenti untuk belajar, sehingga apapun yang terjadi kemajuan teknologi kedokteran akan membuat dia terus membuat peningkatan kemampuannya, sehingga apapun yang dilakukan akan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang berlaku pada saat itu. Yang ketujuh adalah confidentiality. Nah, ini menyangkut hal-hal yang merupakan akibat dari interaksi seorang petugas kesehatan atau dokter dengan pasien atau penerima pelayanan kesehatan. Karena tadi kita sudah sebutkan, mulai dari anamnestik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, sampai bagaimana kita melakukan tindakan pengobatan kepada pasien, baik mengenai informasi penyakitnya, baik melakukan interaksi, melakukan kontak fisik dengan pasien, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sedang dan akan dilakukan, itu merupakan hal-hal yang sebagian bahkan sangat sensitif dan sangat pribadi. Oleh karena itu, diperlukan etika untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh seorang petugas kesehatan berkaitan dengan pasien, mengenai informasi penyakit, maupun hal-hal yang berkaitan dengan tindakannya. Dan ini membuat pasien akan merasa nyaman dan dia mempunyai pengertian dan dia akan merasakan terbebas dari segala tekanan, dari keadaan-keadaan yang memungkinkan dia menutup-nutupi semua informasi. Oleh karena itu, confidentiality ini harus ditumbuh kembangkan bagi seorang profesional supaya hubungan
interaksinya dengan pasien akan menjadi lancar, dengan sendirinya akan mempermudah proses penyembuhan pada seorang pasien. Yang kedelapan, fidelity. Dalam hubungan antara seorang petugas kesehatan, dalam hal ini dokter dan pasien, itu banyak sekali interaksi yang menjanjikan, ya, melakukan komitmen. Oleh karena itu, dalam diri seorang petugas kesehatan harus mempunyai rasa fidelitas ini, sehingga dia akan menghargai janji dan komitmennya yang sudah dia bangun, yang sudah dia lakukan terhadap pasiennya. Baik bagaimana dia memberikan informasi dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, kemudian dia memberikan informasi apa yang akan terjadi dari hal-hal yang dia lakukan. Nah, dengan sendirinya, dengan dia menghargai janji dan komitmen ini, akan diberikan sesuatu yang terbaik kepada pasiennya, sesuai dengan kemampuan teknis atau profesionalisme yang ada pada dirinya. Yang berikutnya adalah moral right, yaitu perilaku yang berkaitan dengan tindakan yang baik yang dilakukan seorang dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral sesuai prosedur. Jadi, sebagai orang yang paling mengetahui tentang apa yang akan terjadi dari keadaan yang dia dapatkan informasinya dari pasien itu, maka pasien akan menyerahkan sepenuhnya penanganan berikutnya kepada dokternya. Oleh karena itu dibutuhkan sesuatu kepercayaan yang penuh yang ditimbulkan oleh seorang pasien atau seorang petugas kesehatan kepada pasiennya, sehingga apapun yang dilakukan itu benar-benar melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Bahkan sekarang, dengan adanya informed consent, apa yang dilakukan itu dilakukan sesuai dengan perjanjian hukum yang tertuang dalam persetujuan medis dan sebagainya. Tapi terlepas daripada adanya penandatanganan perjanjian itu, lebih daripada itu, di dalam hati seorang petugas kesehatan, dia sudah menanamkan bahwa dia mempunyai tanggung jawab moral sesuai dengan prosedur yang dia miliki, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan penyembuhan kepada pasiennya. Yang berikutnya adalah yang ke-10, nilai dan norma masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga bagi seseorang dan mempengaruhi persepsi, motivasi, pilihan, dan keputusan seorang individu. Jadi semua orang berangkat dari rumahnya, baik dia petugas kesehatan maupun seorang pasien, tumbuh dalam dirinya, tumbuh dalam lingkungannya, yang tentu akan memberikan warna dari interaksi seorang pasien dengan dokternya. Dan dalam lingkungan yang lebih luas lagi, dalam kehidupan bermasyarakat, maka ada kebiasaan-kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dalam batasan wilayah tertentu yang kita kenal dengan norma. Nah, hubungan antara nilai dan norma inilah yang banyak mempengaruhi interaksi seorang petugas kesehatan dengan pasien. Sehingga akan terjadi kesesuaian. Apabila terjadi kesesuaian ini, maka proses interaksi antara pasien dan dokter itu akan berlangsung secara mesra, secara baik, sehingga pelayanan yang nyaman, yang aman dan lancar bisa didapatkan. Yang ke-11 adalah negligence. Negligence ini adalah sesuatu hal yang harus dihindari. Sebab sikap yang kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seorang lakukan dengan sikap hati-hati, itu harus menjadi bagian yang melekat pada diri seorang petugas kesehatan. Dia harus menghindari dari sikap yang tidak hati-hati, karena selalu saja sikap hati-hati itu berhubungan dengan keselamatan dan kesuksesan pelayanan kepada seorang pasien. Sehingga dia mengetahui hal-hal yang menyangkut masalah ketidakhati-hatian ini akan memberikan dampak yang negatif, yang tidak baik kepada pasiennya. Nah, akibat dari hal-hal tersebut, maka bisa timbul hal-hal yang berhubungan dengan nomor 12 ini disebut dengan malpraktik.
karena sikap yang kurang hati-hati bisa menyebabkan kelalaian dari seorang dokter atau perawat dalam menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada seorang pasien. Malpraktik ini ya disebabkan oleh kelalaian, ketidakhati-hatian, sehingga bisa menyengsarakan, bahkan membahayakan kehidupan dan keselamatan dari pasien. Malpraktik dan negligensi ini adalah dua hal yang harus menjadi perhatian utama dalam berhadapan dengan pasien. Dan hal ini adalah hal-hal yang harus sekuat tenaga diupayakan untuk dihindari oleh petugas kesehatan. Baik dengan sikap pribadinya maupun dengan mengasah kemampuannya, kemampuan teknis medisnya pada tingkat yang prima, sehingga benar-benar kemungkinan-kemungkinan terjadinya negligence dan malpraktik ini bisa dihindari. Dan berikutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah tanggungan yang dimiliki oleh seorang terhadap setiap tindakan atau kegagalan dalam melakukan tindakan. Maka liabilitas ini adalah bagaimana seorang petugas kesehatan itu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan atau hal-hal bahkan sampai kegagalan dalam melakukan tindakan, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan sesuatunya itu, baik yang bersifat fisik maupun bersifat psikologis, baik bersifat teknis medis maupun bersifat finansial. Nah, liabilitas ini pada masa-masa yang saat ini diatur dalam banyak macam-macam peraturan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh kelompok-kelompok profesi dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada pasien terhadap apa yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasiennya. Oleh karena itu, seorang dokter harus mengusahakan supaya liabilitasnya itu benar-benar terbebaskan dari hal-hal yang merupakan kekurangan atau kelalaian atau ketidakhati-hatian seorang dokter. Sehingga semuanya akan berdampak memberikan efek positif dalam penyelesaian persoalan atau persengketaan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Nah, itulah beberapa prinsip etika kedokteran. Ada 13 prinsip etika kedokteran. Nah, kita akan melihat bagaimana sekarang prinsip etika kedokteran itu kita lihat pada kasus-kasus yang kita temui dalam keseharian seorang petugas kesehatan. Kita hanya mengambil beberapa contoh saja. Banyak contoh yang bisa kita lihat di rumah sakit, di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang menyangkut ke-13 masalah etika kedokteran ini. Kita akan mengambil yang pertama adalah beberapa contoh kasus dalam penerapan prinsip etika. Kita mulai dengan kasus pertama. Kasus ini terjadi pada tahun 2007, jadi ini kasus lama yang sering kita ulang-ulang karena cukup memberikan pemahaman bagi petugas kesehatan bagaimana suatu persoalan etika itu bisa terjadi pada saat pelayanan kesehatan kita lakukan. Karena pelayanan kesehatan pada dasarnya kedua belah pihak berangkat untuk saling membantu untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada pasiennya. Tetapi terkadang karena hal-hal yang bersangkutan dengan etika tadi, ada hal-hal yang tertentu yang bisa timbul menjadi persoalan etika yang tidak jarang akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Jadi pada bulan Maret tahun 2007, Tuan B masuk ke rumah sakit B melalui unit gawat darurat dengan keadaan kaki kanan tampak ada luka yang basah, tampak kehitaman, bernanah, dan berbau tidak sedap. Dari hasil pemeriksaan laboratorium di unit gawat darurat didapatkan gula darah sewaktunya 435 gram per desiliter,
kemudian leukositnya 23.000 per mikroliter. Nah, dari hasil pemeriksaan ini dilakukan penanganan pertama di unit gawat darurat, yaitu pemberian drip insulin dan antibiotik. Lalu terhadap lukanya dilakukan perawatan luka, karena nanah pada daerah luka itu sangat banyak, dilakukan perawatan pembersihan lukanya. Kemudian untuk melanjutkan pengobatannya, pasien dirawat inap untuk tata laksana yang lebih lanjut. Jadi ini kasus umum yang sering kita jumpai di unit-unit gawat darurat, di mana seorang datang dengan keadaan-keadaan seperti ini, maka tindakan utamanya adalah memberikan tindakan pertama terhadap apa yang menjadi keluhan utama dari pasien itu pada saat dia datang. Di sini adalah karena adanya luka yang bernanah, maka penanganan utamanya adalah pada saat pertama kali dia datang adalah untuk membersihkan lukanya. Kemudian pasien ini dirawat di ruang kelas 3. Berikutnya dokter X yang akan melakukan visite dan kondisi pasien dikonsulkan oleh dokter X ini, melihat keadaan pasien ini, maka dokter X ini mengonsulkan pasiennya ke dokter bedah, dokter S, mengenai keadaan luka pada kaki kanan pasien. Karena secara lokal, maka kompetensi untuk melakukan pengobatan terhadap lukanya ini adalah dokter bedah, sehingga dilakukan konsultasi pada dokter bedah. Dokter bedah S datang atas konsultasi untuk melihat keadaan kaki pasien. Dari hasil USG yang dilakukan oleh dokter, dapatkan bahwa aliran darah tidak baik. Jadi aliran darah pada daerah luka itu sudah tidak baik, sehingga secara teknis medis, dokter S memutuskan untuk segera diamputasi untuk menghilangkan penyebab atau akibat dari kelainan di bagian distal dari luka pasien ini. Dokter tentu saja, karena tindakan ini invasif operatif, maka memberikan penjelasan, ya, menjelaskan bahwa tindakan operasi ini memiliki risiko tinggi karena dihubungkan dengan kadar gula pasien yang tinggi. Namun, dijelaskan juga jika tidak segera dilakukan, kondisi pasien akan memburuk karena gula darah itu bukan saja berakibat terhadap lukanya, tapi lebih daripada itu kepada kesehatannya secara umum. Untuk hal itulah diberikan informasi oleh Dr. S bahwa ruang ICU akan disiapkan untuk perawatan pasien pasca operasi. Sebagai seorang dokter yang sehari-hari menangani, dia sudah bisa membayangkan berapa lama, berapa banyak bahan-bahan, obat-obatan, dan alat-alat yang digunakan dari ICU itu untuk mendapatkan kesembuhan dari tindakan yang dia lakukan. Dan umumnya memang ICU merupakan salah satu unit di rumah sakit yang mempunyai biaya tinggi. Oleh karena itu, dia juga menjelaskan untuk tindakan-tindakan di ICU itu akan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, dari informasi atau menolak tindakan amputasi dengan alasan biaya. Karena setelah mendapatkan informasi itu, pasien dan keluarganya menyadari kemampuannya untuk membiayai pengobatan itu, walaupun risiko jika prosedur tersebut tidak dilakukan telah dijelaskan dilakukan tindakan amputasi itu, dan sudah ditanya apakah mereka memahami dan mereka memahami. Tetapi alasan finansial, maka pasien dan keluarganya menolak. Tentu saja keadaan ini menyebabkan
kian hari keadaan Tuan B semakin menurun karena keadaan umumnya tadi dengan gula darah yang setinggi itu, kemudian luka pada kakinya memburuk dan meluas ke daerah yang lebih atas. Maka sebagai suatu penyakit yang jelas suatu fisiologinya, maka akibat dari ditundanya penanganan terhadap pasien ini untuk tindakan operatifnya, maka lukanya akan makin meluas ke arah proksimal dari tempat kelainan terdahulu. Itu sebagai akibat logis dari suatu perjalanan penyakit. Nah, melihat keadaan ini, dokter dan perawat kembali menyarankan pasien jika amputasi tidak segera dilakukan, luka akan semakin meluas dan kondisi pasien semakin menurun. Jadi dari dua keadaan, bagaimana keadaan umum pasien, kemudian bagaimana keadaan hari ke hari terhadap pasien itu, maka dijelaskan bahwa akan makin memperberat keadaannya apabila tidak segera dilakukan amputasi yang disampaikan oleh dokter bedah tadi. Di sisi lain, pasien tampak sedih dan belum siap kehilangan kakinya, karena kita tahu sebagai orang awam, dan kita semua pada umumnya mengetahui bahwa fungsi kaki itu sangat besar sekali dalam kehidupan kita, dalam mobilitas, ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan penampilan, ya, bagaimana kita mengaktualkan diri kita, aktualisasi diri kita, maka kaki itu tentu saja akan berperanan. Bagaimana perasaan seseorang yang sudah kehilangan kakinya? Maka tentu saja dalam hal-hal yang bersifat dan orang-orang lain. Sehingga ini menyebabkan tekanan tersendiri kepada pasien. Namun, sebagai seorang profesionalis, maka dokter dan perawat tetap menjalankan pelayanan-pelayanan sesuai dengan protokol, sesuai dengan keadaan terakhir dari pasien, yaitu gula darah sehari diperiksa dan diberikan obat-obatan yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kecuali tindakan yang bersifat invasif operatif yang memang sangat khusus menyangkut karena ada bagian-bagian tubuh yang mesti dibuang, kemudian tindakannya sangat berisiko, sehingga diperlukan hal-hal yang lebih khusus untuk melakukannya. Karena terus menolak, maka perawatan yang dilakukan rumah sakit hanya untuk menstabilkan gula darah dan merawat luka. Jadi tindakannya hanya konservatif seperti itu. Dananya memang berkurang, namun daerah gangrennya semakin meluas ke arah proksimal, ke arah atas. Dan dengan sendirinya, secara tidak langsung, biaya perawatan di rumah sakit kian hari kian bertambah dan semakin mahal. Karena kebutuhan untuk menanganinya makin bertambah. Keluarga akhirnya membawa pulang pasien secara paksa. Dengan keadaan dirinya, maka keluarga dan pasien pulang paksa. Pihak kedokteran, pihak dokter menyarankan untuk yang tidak dipungut biaya sebagai alternatifnya. Jadi untuk kasih atau jalan keluar terhadap masalah finansial, disarankan untuk rumah sakit yang tidak dipungut biaya. Keluarga pasien pasrah dengan keadaan Tuan B dan menandatangani persetujuan pulang paksa. Terlepas dari semua itu, karena sudah pada tingkat yang terdesak, maka pasien dan keluarganya pasrah sehingga menandatangani persetujuan pulang paksa. Nah, sekarang kita analisa bagaimana kasus ini dari sudut pandang etika kedokteran. Kalau kita lihat kasus ini, aspek otonomi tidak dilanggar karena dokternya dan para medisnya sudah melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini itu suatu kebenaran. Berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, maka kasus yang seperti ini harus dilakukan tindakan amputasi. Sehingga pada keputusan yang diambil oleh dokter bedah S tadi, maka aspek otonominya tidak dilanggar karena dia sudah mengatur, menyesuaikan dengan kemampuan
profesionalnya bahwa kasus ini mesti dilakukan amputasi. Beneficence, aspek ini telah dijalankan. Dokter telah memberikan tindakan dan saran terbaik kepada pasien. Ya. Kemudian sesuai dengan keilmuan, perawat telah menjalankan tugasnya. Jadi sudah dilakukan yang terbaik untuk pasien ini oleh dokter dan petugas kesehatan. Lukanya sudah dirawat dengan semestinya, gula darahnya sudah diturunkan, ya, nanahnya sudah dibersihkan, pemberian antibiotika sudah diberikan. Dari sudut justice, aspek ini telah dijalankan karena dokter dan perawat tidak membedakan faktor sosial dan ekonomi pasien. Jadi kedatipun pasiennya berada di kelas 3, tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur dilakukan. Pembersihan luka, wound toilet, kemudian tindakan-tindakan medikamentosa untuk menurunkan kadar gula darah dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku di rumah sakit tersebut. Bahkan terus dari hari ke hari diputuskan untuk dilakukan amputasi sebagai prosedur tetap, prosedur umum, prosedur yang harus dilakukan pada semua kasus yang serupa dengan keadaan Tuan B ini. Jadi justice itu sudah dilakukan oleh petugas kesehatan. Non-maleficence, ya. Ya, jadi karena akan ada bagian tubuhnya yang hilang, maka pasien merasakan tekanan stres hal tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh dokter bukan mencederai, tetapi justru untuk melakukan tindakan invasi operatif yang sangat berguna bagi penyembuhan pasien. Namun secara psikologis, Tuan B belum siap karena norma yang hidup di masyarakat, orang pulang dari rumah sakit tetap dengan kelengkapan fisiknya. Ya, jadi secara psikologis, Tuan B belum siap. Tetapi bagi petugas kesehatan, apa yang mereka lakukan, benar-benar melakukan amputasi bukan untuk mencederai, tetapi justru untuk melakukan tindakan yang berguna untuk penyembuhan pasien itu sendiri. Veracity, jadi penjelasan yang dilakukan, yang diberikan oleh dokter dan petugas paramedisnya, sudah dengan jelas dan tegas. Penjelasannya secara jujur telah dilakukan mengenai kondisi dan langkah ke depan yang harus dipertimbangkan pasien. Jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi atau hal-hal yang dibelokkan, tetapi benar-benar sesuai dengan bagaimana suatu proses penyakit itu berjalan dan dilakukan dengan bahasa dari pasiennya sehingga dimengerti mengenai apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi terhadap semua keputusan yang diambil oleh pasien dan keluarganya. Accountability. Aspek ini terhalang terkait dengan hak otonomi pasien yang menafsir. Jadi memang kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh dokter dan petugas kesehatan belum maksimal, belum terukur secara maksimal karena hal-hal tertentu tidak sampai batas yang standar dilakukan terhadap kasus ini. Tetapi aspek ini terjadi atau terhalang terjadi terkait dengan hak otonomi pasien yang menolak tindakan amputasi. Jadi di sini terjadi benturan dengan otonomi dari pasiennya untuk menentukan sikap, menentukan apa yang dia putuskan terhadap dirinya dan keadaan penyakitnya. Confidentiality dalam kasus ini tidak terlihat jelas karena memang kebetulan sesuatu yang terjadi pada pasien ini ya bisa diamati bukan hanya oleh dokter dan pasien, oleh keluarga dan orang lain, sehingga kasus masalah confidentiality ini tidak nyata merupakan sesuatu yang perlu dilakukan karena memang lukanya terbuka, nanahnya kelihatan, proses
perjalanan ke bagian proksimal juga terjadi dengan kasatnya, sehingga confidentiality tidak jelas dalam kasus ini. Walau pasien belum setuju atas keputusan dokter untuk melakukan amputasi, dokter dan perawat tetap memberikan yang terbaik. Karena dokter tetap menjaga komitmennya bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan pasien. Tetapi dengan pernyataan pasien, maka dokter tetap menghargai keputusan yang diambil oleh pasien dan keluarganya. Tetap terjaga. Moral right. Petugas kesehatan memberikan edukasi, melakukan perawatan, dan bertanggung jawab, dan tetap peduli terhadap pasien telah ditunjukkan. Bahkan memberikan jalan keluar kepada pasien ini untuk pindah ke rumah sakit yang tidak memungut bayaran, sehingga diharapkan yang berada di belakang tindakan buatannya. Berikutnya adalah nilai dan norma masyarakat. Dalam nilai dan norma masyarakat menyatakan bahwa orang yang telah meninggal sebaiknya dimakamkan dalam kondisi utuh. Nah, inilah yang salah satu menjadi penyebab kenapa pasien keluarganya menolak untuk dilakukan amputasi. Karena memang dalam kehidupan di masyarakat, bahwa orang yang meninggal sekalipun sebaiknya dimakamkan dalam kondisi utuh. Bagaimana kalau dia dimakamkan dengan kaki yang sudah teramputasi? Nah, ini yang mempengaruhi pasien dan keluarganya, sehingga menyebabkan salah satu faktor mereka menolak untuk dilakukannya amputasi yang sebenarnya secara teknis medis itu sudah tanda kali ini dokter bedah S. Kemudian negligence, berarti tidak ditemukan adanya kelalaian karena semua masih dilakukan sesuai dengan dilakukan persiapan-persiapan untuk melakukan amputasi, dan semua yang dilakukan itu adalah kasus prosedur-prosedur umum karena luka-luka gangren, dan itu tidak terjadi adanya sikap kurang hati-hati karena dilakukan dengan jelas oleh petugas kesehatan. Jadi tidak ada kelalaian karena memang kasat mata berada di luar lukanya, sehingga jarang terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidakhati-hatian. Dan malpraktek, semua tindakan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ditemukan malpraktek. Tidak ada barang yang tertinggal, tidak ada terbuang jaringan yang tidak diperlukan, tetapi semuanya berlaku sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit tersebut. Sehingga praktek tidak terjadi dan tidak timbul pada kasus penanganan pasien ini. Nah, dalam kasus ini, liabilitas, maka pasien dan perawat tetap melakukan perawatan kepada pasien meskipun pasien memiliki kesulitan ekonomi. Perawatan tidak dibedakan dan selalu diberikan yang terbaik. Bahkan diberikan opsi kepada pasien ini untuk meneruskan pelayanannya di rumah sakit yang tidak memerlukan pembiayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dokter ini untuk menginginkan pasiennya sampai ke titik penyembuhan yang diperlukan bagi penyakitnya. Sehingga ketidaklengkapan mereka menangani kasus ini bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada teman sejawat di rumah sakit lain yang mempunyai kemampuan yang sama ataupun minimal hampir sama dengan mengurangi beban finansial kepada pasien. Sehingga secara pertanggungjawaban, dokter dan petugas kesehatan di rumah sakit asal ini tetap merasakan bahwa proses penyembuhan terus berlangsung pada pasien ini. Inilah analisa kita terus pertama. Sekarang kita melihat kasus yang kedua. Kasus kedua ini kasus endokrinologi yang sangat spesifik,
seorang konsulen dari endokrinologi meminta satu orang residen tahun pertamanya untuk melakukan fine needle aspiration, yaitu satu tindakan yang dilakukan pada masa tumor untuk mendapatkan spesimen untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya, baik pemeriksaan histopatologis dan sebagainya. Tindakan FNA ini dilakukan pada kelenjar tiroid pasien di klinik rawat jalan. Jadi ada pasien rawat jalan yang memerlukan FNA, maka diminta oleh seorang konsulen endokrinologi dilakukan oleh salah seorang residennya. Pasien memiliki lesi padat pada lobus kanan kelenjar tiroidnya, yang secara teori residen tersebut sangat memahami prosedur FNA yang akan dia lakukan. Jadi secara teoritis residen ini sudah memahami prosedur FNA yang diinginkan atau diminta oleh konsulennya. Namun dia belum pernah sekalipun melakukan ataupun mengobservasi langkah-langkah prosedur tersebut. Jadi secara fisik residen ini belum pernah melakukan mengobservasi dan melakukan sendiri tindakan yang diinginkan oleh konsulennya, yaitu tindakan FNA. Residen tersebut tentu merasa khawatir apakah dia cukup berpengalaman untuk melakukan prosedur tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh residen tersebut? Jadi, secara teoritis dia menguasai sekali, pasiennya jelas, kasusnya jelas, tetapi di sisi lain, secara fisik, dia belum mempunyai pengalaman untuk melakukannya langsung pada pasien. Sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan kekhawatiran pada dirinya, pada diri residen itu, apa yang harus dia lakukan. Nah, kita lihat bagaimana analisis kasus dari sudut pandang etika kedokteran. Kita lihat dari otonomi petugas kesehatan, jelas konsulennya memandang perlu dilakukan FNA pasien juga dihargai di sini. Residen tersebut harus mendapatkan informed consent terlebih dahulu dari pasien tersebut, karena pasien ini mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Kemudian beneficence. Residen tersebut diwajibkan memberikan usaha terbaik sesuai dengan keilmuan yang dia miliki. Ya, jadi sebagai prinsip dasar dari suatu penanganan terhadap pasien, maka kita harus berupaya melakukan sesuatu yang terbaik dan tidak merugikan pasien. Dan residen ini dibebankan dengan hal beneficence ini. Karena dia secara teori dia memang sudah menguasai, tetapi secara praktiknya, secara fisik dia belum pernah. Oleh karena itulah menimbulkan keraguan pada residen ini untuk melakukannya. Memang dia secara teoritis menguasai tindakan FNA itu, tapi di sisi lain pada hal yang bersifat praktik dia belum mempunyai pengalaman untuk itu. Justice, konsulen dan residen harus berlaku adil terhadap semua pasiennya. Jadi apa yang dilakukan pada pasien yang lain, seyogianya dia lakukan pada pasien ini. Seandainya pasien ini dilepaskan saja kepada residensial, maka tentu ini tidak berlaku justice. Karena mungkin kasus yang lain ditangani langsung oleh konsulennya, sedangkan ini diserahkan bebas kepada residennya. Tetapi pada ini konsulennya menyadari sehingga melakukan justice-nya dengan cara bahwa perlakuan yang akan dilakukan oleh residennya akan di bawah pengawasan dan di bawah supervisor dari konsulennya. Kemudian non-maleficence. Tindakan yang dilakukan tidak membahayakan dan menimbulkan cedera lebih lanjut pada pasien. Memang secara teoritis tindakan ini adalah tindakan bedah minor, sehingga kemungkinan bahaya dari pemeriksaan ini tidak terlalu besar, tetapi tetap saja bagi seorang pasien, bagi seorang petugas kesehatan,
kaidah malfeasance ini tetap harus menjadi dasar dalam bertindak. Inilah menyebabkan kenapa keraguan timbul pada presiden ini. Untungnya tindakan ini belum dilakukan. Sehingga dia secara veracity, presiden tersebut harus mengatakan sejujurnya bahwa prosedur FNA tersebut adalah prosedur pertama yang ia lakukan pada seorang pasien. Sehingga bukan saja kepada pasiennya, tetapi juga kepada supervisornya, kepada konsulennya, dia harus secara jujur menyatakan bahwa memang mungkin dalam kelulusan ujian teori dia telah melewati proses penilaian terhadap kemampuan teorinya, tetapi secara praktik, secara fisik, dia belum mempunyai pengalaman untuk melakukan langsung FNA ini terhadap pasien. Kemudian akuntabilitas. Konsulen yang memberikan tugas harus memastikan bahwa residen tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan prosedur tersebut. Maka, seandainya akan dilakukan oleh residen itu, maka mesti ada semacam evaluasi, semacam penilaian langsung dari konsulen, mulai dari bagaimana prosedur itu dilakukan, apa saja efek samping atau akibat komplikasi dari prosedur itu apabila dilakukan, terutama apabila dilakukan oleh residen. Nah, dari sini konsulen bisa menilai apakah akuntabilitas dari residennya sudah teruji dan bisa diberikan kesempatan untuk melakukan pada pasien. Itu pun, walaupun sudah dilakukan penilaian oleh konsulennya, harus dilakukan di bawah pengawasan dan supervisi dari konsulennya itu sendiri. Kemudian confidentiality pada pasien ini tidak terlihat jelas karena pertama belum dilakukan, kedua memang kelenjar gondok ini secara langsung bisa terlihat dari luar, ya, benjolannya terlihat sehingga area yang akan dilakukan intervensi itu sudah jelas bahwa pasien ini secara awam diketahui mempunyai kelainan pada kelenjar gondoknya. Fidelity, dokter harus memberikan pelayanan kesehatan terbaik yang dapat ia berikan. Tentu saja dia akan memberikan sesuatu yang terbaik pada pasiennya. Makanya residen ini walaupun dia sudah secara teoritis dia menguasai, tadi timbul semacam keraguannya untuk melakukan sendiri. Oleh karena itu dia mestinya melapor kepada konsulennya untuk didampingi dalam melakukan prosedur PA ini. Moral right, tentu saja memberikan edukasi, melakukan perawatan melakukan FNA sampai pasca tindakan FNA itu dilakukan. Maka edukasi, perawatan, kepedulian dari petugas kesehatan dalam unit residen dan konsulennya harus penuh terhadap pasien ini. Dilakukan tindakan, dijelaskan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang memerlukan intervensi. Tidak bisa dilakukan penanganan hanya dengan berserah diri. Bahwa kasusnya sebagai suatu jaringan atau massa yang sudah tumbuh, maka konsekuensinya massa itu harus dibuang. Dan secara medis, dari pengetahuan yang dimiliki oleh konsulen dan residen, tidak mungkin benjolan itu akan mengecil tanpa dilakukan pengangkatan yang didahului dengan tindakan FNA tadi. Nah, negligence pada kasus ini belum terjadi karena belum dilakukan tindakan pada pasien ini, baru dilakukan perencanaan untuk dilakukan FNA. Jadi belum melakukan tindakan intervensi operatif pada pasien ini, walaupun
tindakan FNA itu tergolong tindakan operatif kecil, tetapi tetap saja mempunyai risiko. Dan untungnya tindakan ini belum dilakukan, sehingga tidak ada kasus negligence dalam hal ini. Apalagi malpraktek, karena kasus ini belum dilakukan tindakan medis, maka pada kasus ini tidak ditemui adanya malpraktek. Dan terakhir, liabilitas residen tersebut harus yang dia lakukan setelah memberikan dan mendapatkan inform consent kepada pasien beserta dengan manfaat dan risiko tindakan yang dilakukannya. Jadi tetap saja, walaupun tindakan ini akan atau belum akan dilakukan, maka persiapan untuk hal tersebut mesti sudah dilakukan oleh residen dan konsulennya. Mesti sudah dilakukan edukasi, diberikan informasi, dimintakan inform consent, dijelaskan tentang manfaat dan risiko tindakan yang akan dilakukan setelah hasil dari FNA ini didapatkan. Segala kemungkinan yang terjadi dari hasil FNA lakukan, saya berikan dalam rangka bagaimana etik ini berlaku atau diperlukan dalam seorang petugas kesehatan, di dokter berinteraksi dengan pasien. Memang semua tindakan mulai dari penegakan diagnosis yang meliputi pemeriksaan anamnestik, pengambilan data dari pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, sampai penegakan diagnosis, dan terakhir dilakukannya tindakan yang bersifat medikamentus ataupun yang lebih invasif lagi, intervensi operatif dengan berbagai macam akibat dan kemungkinan komplikasinya pasca tindakan itu dilakukan. Itu semuanya tidak lepas dari kaidah-kaidah etik, karena dengan kaidah etik yang 13 tadi kita hayati dan kita jadikan bagian tidak terpisahkan dari kemampuan teknis medis seorang petugas kesehatan, maka tentu saja hasil yang didapatkan dalam penanganan kasus itu akan memberikan suatu kenyamanan, keamanan, dan kelancaran dalam semua proses penata-laksanaan kasus dan pasien itu sendiri. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ya. Ya, adik-adik.